Apa yang membuat teknologi laser ini benar-benar unggul? Tapi pada dasarnya kalau untuk pemilihan laser tentu ada beberapa hal nih yang kita akan nilai nih. Misalnya yang pertama adalah mulai dari kita maunya di panjang gelombang berapa sih gitu. Karena kan Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Vera Yulia Anggraini dari PT Elogi Asia Indonesia. Hari ini saya bersama Dr. Yulia Siskawati, spesialis dermatologi dan venerologi estetika. Hari ini kita akan membahas secara singkat mengenai laser. Oke, dokter, gimana kabarnya hari ini, dokter? kabarnya baik. Jadi, dokter Yulia, saat ini kan ada banyak sekali teknologi tentang laser, ya dok. Nah, dari sudut pandang dokter sebagai spesialis dermatologi, apa yang membuat teknologi laser ini benar-benar unggul? Kalau ngomongin teknologi laser emang nggak ada habisnya ya, apalagi di bidang dermatologi ini. Tapi konsepnya sebenarnya atau basicnya itu rata-rata mungkin sama. Jadi dalam hal kita memilih suatu mesin laser, itu kita kembali pada pasien kita tuh karakteristiknya seperti apa sih. Jadi tidak semua dokter akan menggunakan semua laser yang sama semua gitu mungkin ya. Tapi pada dasarnya kalau untuk pemilihan laser tentu ada beberapa hal nih yang kita akan nilai nih. Misalnya yang pertama adalah mulai dari kita maunya di panjang gelombang berapa sih gitu. Karena kan penyakit kulit tuh kan banyak banget atau nggak usah kulit deh, estetik semuanya juga include di dalamnya ya. Jadi kita akan lihat nih kalau panjang gelombang ini target dari kromofornya atau yang ingin di laser sama di dalam kulit itu apa. Misalnya targetnya adalah pigmen melanin atau oksihemoglobin atau mungkin air gitu. Nah, sekarang kita karakter ini kembalikan ke penyakit-penyakitnya. Yang mana sih karakteristiknya yang paling banyak. Kemudian yang kedua, kita juga pertimbangkan terkait dengan pulse duration-nya. Karena ini nanti ujung-ujungnya sama apa target dari si struktur yang tadi kita bilang yang kromofor itu. Contohnya deh kayak misalnya pembuluh darah gitu. Pembuluh darah yang kecil tentunya akan membutuhkan waktu yang sedikit lebih pendek untuk ngerusak dia dibandingkan dengan pembuluh darah yang lebih besar. Tentunya kita membutuhkan istilahnya waktu yang lebih lama. Nah, ini kaitannya dengan pulse duration yang kita bilang di dalam mesin laser itu. Jadi biasanya laser-laser yang ada saat ini itu ada laser yang dimulai dari millisecond, kemudian microsecond, terus ada nanosecond, dan mungkin yang paling pendek saat ini yang ada untuk dermatologi adalah picosecond ya. Itu yang teknologi yang mungkin paling baru di antara semuanya ya. Dan paling cepat ya dok ya? Paling cepat, betul. Nah, mungkin itu yang gambaran dua di antaranya. Mungkin yang lain-lain tentunya fluence-nya atau energi yang ingin kita berikan atau deliver itu kadang-kadang setiap mesin kan memiliki power masing-masing ya. Nah, itu juga jadi kalau misalnya kita cuma pengen rejuve aja nggak usah lah bingung-bingung mencari yang laser yang bisa memberikan energi yang begitu gede gitu. Kemudian yang lain-lain tentunya banyak sih, ada mode-mode tertentu ya yang biasanya dari mesin-mesin laser itu memiliki speknya sendiri-sendiri. Nah, itu yang kita harus pelajari karena setiap mesin laser itu saya rasa nggak ada mesin laser yang jelek, cuman kita harus tahu ini indikasinya buat apa, cocok nggak sama kita. Gitu. Balik lagi ke kebutuhannya masing-masing dokter ya dok. Betul. Oke, jadi tadi penjelasan dokter tentang teknologi sekarang laser tuh ada di panjang gelombang, ada yang mungkin yang paling awam sih 1064 kali ya dok ya, targetnya yang 1064, mungkin ada yang 532, let's say. Kemudian pulse durasi juga mempengaruhi pemilihan dokter dalam melihat sebuah teknologi laser. Nah, dari pulse duration sendiri sebenarnya berperan dalam pemilihan parameter seharian itu seberapa jauh sih dok terkait pulse duration sendiri? Kalau saya tentunya di bidang dermatologi, misal nih yang paling sering nih yang saya temui adalah masalah-masalah pigmen. Ini Asia emang banyak banget ya. Terus yang kedua adalah masalah-masalah yang terkait dengan kemerahan. Karena sometimes orang-orang pengen ngobatin pigmennya malah ujung-ujungnya jadi merah gitu. Sering kejadian kan ya. Jadi dua ini yang cukup sering sebenarnya menjadi target kita. Nah, sekarang
kalau kita udah melihat bahwa oh banyak pasien kita nih lebih ngarah ke pigmen dan ke pembuluh darah atau kemerahan, kita mungkin sudah bisa memilih laser-laser yang memang mentarget itu gitu. Misalnya 1064 gitu ya. Nah 1064 itu sebenarnya kita bisa gunakan untuk kelainan-kelainan pigmen melanin, dan juga untuk pembuluh darah itu sendiri. Tapi tentunya pulse duration akan berperan di sini gitu. Jadi kalau misalnya pulse duration-nya pada 1064-nya ini misalnya cukup panjang, tentunya mungkin dia tidak segitunya bisa menghancurkan atau men-shatter atau apa ya efeknya, kita bilangnya kalau secara medical termnya tuh fotoakustik gitu ya. Kalau terlalu panjang nggak bisa dia ngancurin itu si pigmen, tapi dia bisa istilahnya menormalisasi si aktivitas dari melanin itu sendiri. Kemudian kalau misalnya katakanlah vaskular yang tadi atau pembuluh darah yang tadi saya sebutkan, misalnya kalau dia pembuluh darahnya terlalu kecil, tentunya kita membutuhkan pulse durasinya yang lebih pendek. Kalau misalnya dia pembuluh darahnya lebih gede-gede, misalnya kayak di kaki deh gitu kan, nggak gede ya. Vein kan sebesar itu. Nah, kok aja jarang sih sampai segede itu ya gitu. Nah, itu akan membutuhkan pulse duration yang lebih panjang gitu atau lebih lama gitu. Kadang-kadang kita juga perlu melihat letak dari si pembuluh darah itu dan juga si pigmen tadi gitu. Jadi katakanlah misalnya si pigmen tadi letaknya superficial, nah itu panjang gelombangnya yang kita pilih beda lagi gitu. Terus yang lebih dalam beda lagi gitu. Nah sama juga nanti si vaskular nih letaknya bakalan agak di atas-atas atau agak di bawah-bawah ya gitu. Nah itu juga menjadi pertimbangan. Jadi teknologi dan keadaan klinis dari pasien itu penting kita gabungkan. Nggak cuman oh nih mesin laser bisa untuk pigmen jedar. Tapi kita nggak tahu nih ini sebenarnya pigmennya masalahnya di mana gitu. Masalahnya di mana? Iya, betul. Jadi jadi selain dari panjang gelombang, kita juga mesti harus melihat dari pulse duration dari sebuah alat tersebut ya dok. Nah dari dokter sendiri nih, apakah dokter pernah mendengar laser dengan teknologi dengan panjang gelombang 1064 tapi dia memiliki pulse duration yang sudah fix, let's say dia punya pulse duration di 650 mikrosecond dok? Ya saya mendengar itu, saya juga sempat dengerin ininya ya, kayak ada webinarnya gitu ya, webinarnya kemudian mungkin dokter sering ikut exhibition di luar mungkin ya dok? Iya, itu saya dengar pertama kali itu tahun 2019 kalau nggak salah di EDV mana gitu, lupa saya persisnya. Itu dia spesifik di pulse duration 650 mikrosecond. Nah itu juga questioning kenapa dia tetap di sana gitu, karena kalau dibilang long pulse dia terlalu pendek gitu ya. Kalau dibilang quasi long pulse yang saya tahu itu 0,3 atau 300 mikrosecond biasanya segitu rata-rata, tapi ini kok 0,65 ya gitu. Kemudian setelah saya cari-cari tahu lagi, ternyata maunya si laser ini nih, kalau saya tidak salah nangkep ya, dia itu dengan 1064 artinya dia bisa memiliki target di melanin dan juga di vaskular. Itu yang tadi yang ngomongin pertama, dan melanin dan vaskularnya ini adalah target yang letak kelainannya agak sedikit dalam nih gitu. Nggak cuma di superficial, kalau superficial dia nggak bakal ngefek nih si laser ini. Nah terus yang kedua adalah pembuluh darah. Jadi kalau untuk kelainan-kelainan merah, memang banyak penyakit kulit yang letaknya memang agak sedikit deep ya, kayak misalnya rosacea gitu, atau erythema post acne memang ada komponen permukaannya tapi dalamnya itu juga ada gitu. Termasuk jerawat itu sendiri, kadang-kadang jerawat yang merah gitu ya, nodul inflamasi atau nodulokistik atau yang papul istilahnya yang merah gitu, atau bintik-bintik merah yang ya lumayan lah, inflame lah gitu, itu juga targetnya agak sedikit dalam. Nah tujuannya si laser dengan 650 mikrosecond ini, dia pengen melakukan shrinkage. Mereka kan pada kasus acne nih contohnya, dia pengen shrinkage si kelenjar minyaknya, jadi dalam, letaknya dalam, dapat dia di sana. Kemudian merahnya juga dikurangin karena letaknya di dalam tuh. Jadi target pembuluh darah di sana kena juga, tapi dia tidak menghancurkan si pembuluh darah itu. Jadi dia tidak merusak gitu ya, tidak merusak tapi lebih memodulasi.
Nah, kemudian ada efek juga yang fototermalnya yang tadi kaitannya dengan mengecilkan si kelenjar minyaknya. Otomatis kalau kelenjar minyaknya dikecilin kan minyaknya keluarnya sedikit nih. Gitu. Jadi bakteri yang harusnya hidup banyak gara-gara si minyak banyak ini jadi berkurang. Jadi harapannya adalah inflamasinya berkurang karena memang dari merah-merah ini atau pembuluh darahnya sudah dikecilkan. Yang kedua, mengurangi produksi minyaknya sehingga si bakteri juga menurun gitu. Jadi agak kompleks ceritanya. Cuman tujuan mesin ini pengen mentarget si tempat yang bermasalah tadi tanpa ngerusak gitu. Nah, Tanpa merusak panas di jaringan sekitarnya. betul. Nah, ini sangat menarik karena buat saya untuk kasus-kasus pada orang-orang yang kulitnya agak gelap. Itu challenging gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelaser orang yang kulitnya terang dan orang yang kulitnya gelap dengan laser-laser 1064 lah katakan, emang cenderung lebih cepat panasnya memang nih untuk Kan laser-laser sensitif ya, ini. Dok. Kalau Iya. dark skin type tuh Betul, biasanya pakai heeh. 1064 pasti lebih cepat Heatnya, panasnya. heeh. Betul betul. Makanya kita harus hati-hati. Jadi saya rasa maksudnya tanpa merusak ini, karena kalau merusak kan artinya ada proses radang yang lebih berat lagi ya. Artinya resiko hitam setelah tindakannya jadi lebih gede gitu. Oke, jadi sebenarnya dokter sudah tahu dari sejak 2019 Iya, alat, taunya ada alat betul. ada alat seperti Tapi ini. ngertinya butuh waktu. Mesti harus banyak baca Heeh. referensi Iya. jurnal yang menyatakan bahwa kenapa sih dia punya fix seperti itu gitu ya, Dok ya. Ya, sebagai penutup, bagaimana pandangan dokter mengenai arah perkembangan teknologi laser di masa depan? Pertanyaannya agak berat. Coba kita ringkas menjadi lebih padat. Ya, 1 menit ya. 1 menit dari Kayak sekarang. ini nih, Kita apa namanya, pigeon. silakan dijawab. Silakan dijawab, oke. Kalau saya sendiri mungkin sebagai dermatologis yang sudah memiliki kesempatan ya untuk bekerja dengan beberapa jenis laser yang ada di klinik saat ini, juga pengalaman-pengalaman di tempat-tempat kerja saya sebelumnya atau pada saat saya pendidikan. Kalau ngelihat bagaimana ke depannya, kayaknya nggak akan banyak jauh berbeda dalam hal keinginannya si dokter yang satu pasti kita pengennya si laser ini memiliki efektivitas, artinya memang memberikan hasil ya pada saat kita melakukan terapi ke pasien. Kemudian yang kedua pastinya kita pengen dia lebih memberikan hasil yang aman, less komplikasi, side effect-nya. Misalnya kayak tadi yang saya bilang pada tipe-tipe kulit Asia kita nggak pengen hitam, apalagi sampai jadi putih, apalagi sampai bolong gitu misalnya ya. Nah itu kita nggak pengen banget karena untuk memperbaikinya take some times dan burdennya terlalu tinggi lah untuk urusan itu. Dan yang terakhir mungkin yang lebih ke presisinya. Jadi mungkin setiap laser saat ini mungkin juga bisa untuk targeted. Sekian banyak jenis ya, Dok. Jadi spesifik untuk masalah A misalnya gitu. Nah itu salah satunya dan harapan di luar dari hal itu tentunya kita pengen teknologi laser yang ada ini akan makin mudah untuk kita gunakan sebagai user. Jadi tentunya pasti mungkin interface-nya atau apanya, teknologinya lebih mudah dimengerti, penyampaiannya lebih mudah dimengerti juga. Kemudian menggunakannya juga lebih lebih easy gitu ya. Dan pada saat menggunakan laser jangan dilupakan juga safety pada penggunaan laser itu sendiri, itu juga salah satu hal yang penting. Kalau ngomongin efek terapi, kalau dokter pasti nggak jauh-jauh dari evidence based medicine ya, pasti mereka akan melakukan terapi ngelihat dulu nih datanya kayak apa. Sudah ada jurnal kah yang membahas tentang kasus ini? Betul, kecuali kita memang sedang mencari. Jadi kita kan tidak selalu harus berpatokan yang misalnya kasusnya memang sulit gitu ya, memang nggak ada nih di jurnal. Nah itu bisa sebagai bahan juga untuk perkembangan keilmuan di kemudian hari, tapi tetap dengan memperhatikan dasar-dasar keilmuannya si dermatologis ini. Ya buat saya pribadi teknologi ini sih memang teknologi dan inovasi itu kayak nggak bakal pernah berhenti sih, dan itu sangat penting banget apalagi dengan zaman AI saat ini ya. Mungkin ada mesin-mesin laser yang juga ada AI-nya sekarang juga ya. Nah itu akan memberikan kemudahan juga mungkin buat si dermatologis, tapi jangan dilupakan bahwa sebagai seorang dermatologis kita tidak hanya memberikan terapi,
buat pasien, kita juga ingin keamanan. Jadi itu salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai dokter ya dalam memilih semua itu sehingga semuanya berjalan baik-baik aja gitu. Oke. Luar biasa. Jawaban yang luar biasa dalam waktu singkat. Menang nggak saya? Jadi hari ini kita ketemu sambil ngopi bareng, obrolannya lumayan cukup berisi ya Dok. Berat, Berat sih ya. Setelah ini kita makan lagi ya Dok. Ya. diringankan. Diringankan dengan snack. Ya, mungkin nanti kalau ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol santai lagi dan kita akan membahas lebih jauh lagi tentang teknologi yang lain mungkin dengan Dokter Yulia. Ya, gitu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Ya.